Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Priyadi. Terima kasih telah mengklik video ini. Semoga ada manfaatnya. Sehat-sehat ya sobat channel guru di tahun 2023 ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas terkait tentang gambaran umum skema normal prakerja 2023 edisi terbaru. Jadi teman-teman, ini informasi penting banget agar kalian ketahui, biar nanti ketika ada yang bertanya teman-teman bisa jawab terkait tentang skema normal dan bisa juga dijelaskan bagi akun-akun yang belum lolos ya. Jadi karena banyak sekali perubahan di tahun 2023 ini. Baik teman-teman, sebelum dijelaskan perlu diketahui juga bahwasannya pemerintah melalui PMO program Kartu Prakerja menetapkan bahwa regulasi prakerja di tahun 2023 menggunakan regulasi baru yang disebut dengan skema normal. Sebelumnya adalah skema semi bansos. Jadi skema normal ini berpusat pada peningkatan skill peserta. Lalu yang menjadi pertanyaan besar dari teman-teman adalah apa itu skema normal prakerja, Bang? Sebenarnya udah kita jelaskan di video-video sebelumnya, tapi kita akan jelaskan secara detail revisi ya, versi revisi dan versi terbaru yang dikutip dari salah satu stasiun TV punya pemerintah, yaitu di TVRI. Dan teman-teman, kami ucapkan selamat kepada sobat catatan guru yang telah memenangkan program renovasi rumah 30 juta. Dan ini videonya kalian bisa tonton dan simak, itu sekitar 40 menitan. Dan mudah-mudahan di tahun ini ada lagi program-program yang menarik buat teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita jelaskan secara lebih lanjut, ada baiknya teman-teman dengarkan ini wawancara dengan Bapak Airlangga Hertanto selaku Ketua Komite Cipta. Lalu kapan kemudian pendaftaran program Kartu Prakerja skema normal ini dibuka, Pak? Itu namanya TBA, to be announced. Di triwulan pertama 2023. Yang jelas akan ada di triwulan pertama tahun 2023. Tapi kita semua masih menunggu ya, tentunya, apalagi para angkatan muda yang siap bekerja nih. Siapa kemudian yang boleh mendaftar program Kartu Prakerja ini? Ya, Kartu Prakerja ini kan diarahkan kepada usia produktif. Tapi tentu di Indonesia ini kita masih melihat umur produktif itu 18 sampai 64 tahun. Jadi itu masih bisa, dan karena ini bukan bansos, maka penerima bansos pun boleh ikut. Jadi artinya ini murni untuk reskilling dan upskilling. Nah, harapannya tentu mereka yang ikut itu bisa masuk lapangan kerja atau bisa menjadi masyarakat yang mandiri atau menjadi entrepreneurs. Pak, ini ada pertanyaan lagi bahwa di skema normal nanti seperti yang Pak Menko tadi sudah sebutkan, insentifnya akan diturunkan. Tadinya sebelumnya 600.000 kali 4 jadi hanya 600.000 kali 1 saja gitu. Artinya turun. Nah, tapi biaya pelatihannya tadi Pak Menko bilang akan diperbesar. Ada kontra di sini, ada yang menuduh jangan-jangan ini akal-akalan pemerintah saja untuk memperkaya lembaga pelatihan. Bagaimana Pak Menko mengkonfirmasi ini? Ya, tentu kan kita namanya pembelajaran itu ada biaya yang terasosiasi dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran apalagi nanti jumlah jamnya lebih besar, 15 jam. Kemudian juga ada pelatihan fisiknya. Pelatihan fisik kan berarti kalau untuk skills itu pasti butuh alat-alat bantu. Jadi memang yang namanya pelatihan kan yang dihitung biaya pelatihan. Sedangkan kemarin semi bansos memang bansosnya yang didorong. Nah, karena ini kembali ke pendidikan, biayanya adalah biaya pelatihan. Dan pelatihan ini kan short course, pelatihan jangka pendek. Karena memang akan lebih difokuskan kepada peningkatan skill. Kapan itu triwulan pertama? Kita akan bahas secara detail di video selanjutnya. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan, nyalakan loncengnya sekarang juga biar nanti ketika kami upload video terbaru, teman-teman menjadi orang yang pertama mendapat notifikasi dari catatan guru. Baik teman-teman, kita bahas ini gambaran umumnya. Nah, di skema sekarang ini itu adalah namanya skema normal. Skema normal itu adalah yang berkaitan dengan yang ini teman-teman ya. Ini ada skema normal, sebentar. Ini skema normal. Kemudian ini semi bansos yang sebelumnya ada. Oke, kita akan lihat perbedaannya. Di sini untuk moda pelatihan, jadi jenis pelatihan.
regulasi pelatihan. Yang sebelumnya di skema bansos itu adalah menggunakan daring, tapi di tahun ini, tahun 2023 sendiri nanti akan bersatu. Maksudnya akan bergabung antara daring dan luring, kemudian antara bauran luring juga di sini. Dan juga nanti khusus untuk di luar sekolah, teman-teman bisa akses melalui daring, tapi dengan jumlah waktu yang lebih banyak. Artinya skema daringnya atau skema online-nya itu bukan menonton video lagi, tapi nanti bakal teman-teman seperti kuliah atau seperti pertemuan via Zoom, webinar dan lain sebagainya. Jadi ini bauran luring seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pagu pelatihan. Pagu pelatihan ini adalah biaya untuk melakukan pembelian pelatihan. Jadi untuk skema semi bansos itu adalah seperti teman-teman ketahui bahwa peserta yang lolos itu bakal dikasih 1 juta. Akan dikasih 1 juta yang ini. Kemudian untuk yang tahun ini skema normal ini bukan 1 juta ya, tapi di atas 3 juta teman-teman. Ini ada keterangan ditetapkan selanjutnya dalam Kemenko. Sepertinya udah rilis itu ya, sudah resmi yang 3, sekian juta untuk biaya pelatihan. Memang di tahun ini biaya pelatihan seperti yang di awal video tadi itu jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tapi itu nggak bisa dicairkan. Nah, untuk yang selanjutnya adalah insentif pasca pelatihan, kemudian dan survei. Yang sebelumnya di skema normal itu adalah 400.000 yang ini, 600.000 dikali 4 kali. Jadi teman-teman semuanya peserta yang lolos itu dapat 2,4 juta plus 3 kali 150.000, jadi 150. Nah, itu kalau skema semi bansos yang kemarin udah hampir 2 tahun kita jalani. Dan untuk sekarang skema normalnya, jadi biaya insentifnya hanya 600.000 dan hanya diterima 1 kali aja. Dan nanti teman-teman bisa atur bagaimana kalau teman-teman sebagai joki, kalian bisa atur bagaimana bagian dari kalian dan bagian dari akun yang kalian bantu. Dan misalnya kalau teman-teman kasihkan 600-nya juga nggak masalah, tapi nanti kalian bakal juga dapat cashback dari luar sekolah yang besar ya, yang besar seperti itu. Kemudian untuk insentif surveinya yang awalnya 150 sekarang hanya 100.000 aja, jadi 2 kali cair seperti itu. Di sini ditetapkan selanjutnya dalam Kemenko. Mudah-mudahan ada perubahan lagi ya. Mudah-mudahan ada perubahan lagi. Tapi ini katanya masih ditetapkan. Semoga ini belum fix terkait tentang dananya, dan mudah-mudahan ada perubahan teman-teman, khususnya terkait tentang insentifnya. Mudah-mudahan ya, amin. Yang setuju tulis di kolom komentar. Kemudian penerima, siapa sih sasarannya? Tadi di awal video batasan umur itu untuk penerima adalah 64 tahun. Nah, di skema semi bansos yang 2 tahun yang lalu, untuk penerima bansos itu nggak boleh ya. Jadi nggak boleh menerima prakerja atau insentif prakerja. Tapi kalau melakukan pendaftaran boleh, akan tapi nggak lolos karena ada keterangan sebagai penerima bansos. Akan tapi di skema normal ini diperbolehkan. Nah, itu adalah salah satu dari keuntungan di skema normal. Teman-teman yang telah menerima bansos itu bisa mendaftar kembali di program Kartu Prakerja di tahun 2023 dan memiliki kesempatan untuk bisa lolos seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini gambaran umumnya, jadi semoga jelas, dan jika ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya teman-teman. Baik, kita lanjut terkait tentang yang ini. Moda pelatihan Kartu Prakerja skema normal. Nah, teman-teman bisa lihat wajib 100% sinkronos ya. Indonesia kita nggak nonton video, tapi nanti secara interaktif melalui narasumber yang menjelaskan materi melalui webinar seperti itu. Dan durasi waktunya ini minimal 15 jam ya, 15 jam lumayan ya. Kemudian direview internal PMO selama 3 bulan untuk videonya mungkin. Kemudian untuk luring nih, tenaga pelatihan utama di dalam ruang kelas tatap muka maksimal 8 jam. Ini kalau luring atau pertemuan secara offline. Kemudian bauran luring itu adalah maksimal 30% durasi materi online melalui webinar sinkronos tadi. Kemudian minimal 7% durasi materi offline oleh tenaga pelatih utama untuk evaluasi akhir tatap muka. Mudah-mudahan nanti teman-teman di luar sekolah itu nggak ada yang ini ya,
Nah, karena di lembaga pelatihan itu dikasih pilihan atau kasih option seperti itu teman-teman. Kemudian ini untuk daringnya, dan ini peserta ya, ini peserta. Kemudian materi disampaikan secara online sinkronos oleh tenaga pelatihan melalui webinar, maksimal 3 jam pelatihan per hari. Nah, ini luring, ini daring ya, kayak itu. Seperti itu maksudnya ya teman-teman ya. Jadi memang sedikit lebih ekstra belajarnya. Kemungkinan satu kelas itu bisa selesai dalam kurun waktu 1 minggu teman-teman. Oke. Selanjutnya kita udah jelas ya, semoga jelas ya teman-teman. Tapi kalian jangan pantang mundur ya. Kita nggak tahu kedepannya, semoga ada perubahan seperti itu. Kita lanjut. Jadi seperti itu gambaran umumnya, semoga jelas. Dan nanti kita akan bahas terkait tentang pembukaan gelombang ke-48 juga, biar teman-teman dapat gambaran. Sekali lagi jangan lupa nyalakan loncengnya sekarang juga. Dan jangan lupa di subscribe, karena satu subscribe itu sangat berarti bagi Calon Guru dan membuat semangat Calon Guru untuk terus mengupdate, terus membuat. Terima kasih atas perhatiannya, semoga sukses dan sehat selalu. Dan Bang Al akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.